Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya ingin mewawancarai Bapak. Perkenalkan, nama saya Octavia Arkaudi Santoso dari program studi manajemen, dan teman saya Linda Putri, saya Dwi Evanda, dan saya Hamid Maratina. Kita mulai ya Pak. Bisakah dijelaskan posisi dan tingkat manajemen Bapak? Ya, saya sebelumnya di Citra Power Abadi ini saya sebagai BDM, Business Power Manager. Saya di sini bertugas sebagai istilahnya untuk mengontrol beberapa area di wilayah, kurang lebih di daerah wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, dari wilayah Jawa, itu aja sih. Jadi mengontrol perkembangan dari omset, kinerja dari masing-masing divisi itu. Okay. Terus untuk yang nomor 2, berapa lama Bapak menempati posisi sekarang sejak kali pertama masuk dalam perusahaan ini, Pak? Kurang lebih pada saat saya pertama kali masuk itu posisinya belum sebagai BGM, tapi masih sebagai supervisor. Ya, jadi masih pengawas. Jadi saya masuk ke perusahaan ini kurang lebih hampir 5 tahun. Tapi saya menjabat di BGM ini kurang lebih sekitar 4 tahunan. Untuk selanjutnya, pada posisi Bapak saat ini, keterampilan manajemen apa yang paling banyak digunakan? Yang paling banyak digunakan itu adalah seperti kayak retention itu seperti kayak membina hubungan baik ke beberapa klien. Itu jadi kita memang mengarahnya itu, kita kan bergerak di bidang itu bisnis to bisnis itu seperti kayak memasak seperti alat-alat seperti alat berat segala macam. Jadi kita MOU dengan beberapa klien supaya mereka itu memakai produk kita. Jadi kita meng-hire mereka, mendevelop mereka supaya bagaimana caranya mereka bekerja sama dengan kita. Itu sih. Jadi lebih banyak itu kita berhubungan customer retention aja kebanyakan. Ke targetnya ke B2B, bisnis. Dari untuk yang selanjutnya, saat menjalankan fungsi manajemen, apakah menerapkan POAC? Dapatkah Bapak uraikan penggunaan waktu selama jam atau hari? Planning, organizing, evaluating, sama controlling. Terus? Dapatkah Bapak uraikan penggunaan waktu selama jam atau hari kerja? Oh gitu. Jadi biasanya itu saya kalau misalkan kita kan biasanya saya itu menerapkan beberapa kerja itu, yang pasti itu ke beberapa tim teman-teman itu seperti kayak pertama harus fokus sama konsisten dan disiplin. Karena fokus itu pasti kan menentukan setiap pekerjaan kita semuanya. Kemudian disiplin itu kita setiap kali kita memberikan yang namanya planning segala macam itu pasti harus konsisten untuk menjalankan dan disiplin itu tadi seperti itu. Terus sebelum melakukan pekerjaan kita pasti mempunyai yang namanya planning. Planning itu harus di planning dulu setiap dari perharinya, kemudian juga per minggunya sampai dengan per bulannya. Jadi dari planning itu kemudian kita akan actionnya kita jalanin. Kemudian setiap akhir bulan atau berakhir minggu harus ada evaluasi. Biasanya seperti itu. Jadi supaya tertata rapi setiap yang kita kerjakan. Oke, selanjutnya faktor-faktor lingkungan dari eksternal luar menurut Bapak manakah yang paling mempengaruhi perusahaan dari segi politik, teknologi, ekonomi maupun sosial? Itu di faktor-faktor lingkungan eksternal luar mana yang mempengaruhi dari ini ya perusahaan? Ya. Yang paling mempengaruhi itu kebanyakan itu teknologi, karena kan kita memang bergerak di bidang startup ya, jadi otomatis pastinya kita mempengaruhi seperti kayak teknologi baik dari mesinnya, kemudian kedua itu dari segi media sosial itu juga termasuk karena itu kan kita sebagai berada di bidang jasa supplier kan memang harus sistem pemasarannya harus maksimal, karena kan kalah nanti kalau misalnya kita nggak bisa ngikutin kalah dengan yang anak muda-muda. Jadi kita memang harus lebih mengutamakan teknologi, meng-hire teman-teman tim ini supaya yang paham tentang itu. Dalam hal faktor-faktor lingkungan eksternal,
dalam pemasok, pesaing, pemerintah, pelanggan, serikat kerja, media. Menurut Bapak, manakah yang paling mempengaruhi perusahaan? Di pemasok, pesaing, pemerintah, pelanggan, serikat kerja maupun media. Pelanggan. Sebenarnya itu pelanggan. Karena pelanggan itu kan juga mereka, setiap pelanggan itu kan mereka pasti mempunyai jadi gini, contoh ini, perusahaan kan nggak cuma satu, Iya. kan banyak. Oke. Kemudian kan banyak kompetitor. Pasti dari satu orang itu pasti mereka belanja nih ya. Contohnya aja, dia mau beli baju, kan merek A, B, C kan beda-beda tau. Iya. Jadi sama kayak gitu. Jadi gimana cara kita mengutamakan seperti ada yang berbeda dari perusahaan lain. Contohnya dari faktor sales kita, kemudian dari kualitas dari barang kita, kemudian juga gimana cara penggunaannya, itu harus ditambahkan, kita tunjukkan itu. Jadi kayak value dari perusahaan. Value, betul value. Oke, lanjut. Apakah ada budaya perusahaan yang spesifik dan unik dijalankan di perusahaan Bapak? Bisa diceritakan salah dua yang menonjol. Budaya itu kalau menurut saya sih ya sebenarnya budaya di masing-masing perusahaan semua sama. Bedanya tergantung dari yang bawa itu seperti apa. Kalau saya sih nerapin itu yang penting itu dari beberapa tim itu kita gini. Jadi saya memberi itu kita sama-sama kerja. Jadi tidak ada yang namanya atasan bawahan. Yang penting kita itu sama-sama kerja, atau kita juga sama-sama digaji. Itu orang juga. Cuman bedanya kita diberi tanggung jawab lebih. Jadi kita meyakinkan dengan beberapa tim itu kita jalan sama-sama, tujuannya sama, itu aja. Hanya yang membedakan saya yang ditanggung jawab di sini, itu aja. Gitu. Jadi tidak ada yang namanya aku bos, kamu karyawan enggak. Gitu. Itu sih cuma itu aja sih katanya. Iya, Pak. Oke, mungkin itu aja Pak dari kami. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata.